يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua selaku hambanya, akhirnya kita pada siang hari ini, di hari yang mulia ini, kita sama-sama dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sanjungkan kepada penghulu alam, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, dan juga kepada seluruh sahabat dan pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib berwasiat kepada para jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah yang telah Allah berikan kepada kita, dari perintah yang sunnah maupun yang wajib, dan juga selalu berusaha untuk menjaga diri kita, merawat diri kita, memelihara diri kita dari perkara-perkara yang Allah haramkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan cara beristiqomah, yaitu berkonsisten dalam melakukan kebaikan. Seseorang yang bisa menjaga keistiqomahan dan konsistensi dalam kebaikan, maka ia akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Yang artinya adalah
Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka berusaha untuk istiqomah, meneguhkan pendirian mereka. Mereka berusaha untuk berada selalu konsisten dalam kebaikan. Maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah engkau merasa takut, janganlah engkau merasa sedih. Bergembiralah wahai dirimu, karena engkau akan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Ayat ini menjadi kabar gembira kepada kita semua yang dapat istiqomah, konsisten dalam melakukan kebaikan, bahwa orang-orang yang bisa menjaganya akan mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya surga, Allah juga akan menyeru kepada seluruh malaikat, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, untuk mendatangi mereka orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beristiqomah dalam ibadahnya untuk menyampaikan kabar gembira, memberi segala manfaat, serta membisikkan kepada telinganya orang-orang yang percaya tersebut, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, percayalah dengan istiqomahmu, Allah akan berikan surga kepadamu. Dan Allah berikan ketenangan, kelapangan, ketentraman, dan tidak kekhawatiran dalam dirinya, karena sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka ibadah yang paling disenangi oleh Allah tidak dinilai dari jumlahnya. Ibadah yang banyak tapi tidak konsisten, tidak dapat istiqomah, itu belum tentu dapat disenangi oleh Allah. Namun ibadah yang sedikit tapi dilakukan secara rutin, secara istiqomah, maka sudah pasti sangat disenangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Yang artinya adalah sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang paling konsisten walaupun sedikit. Berdasarkan hadis tersebut, Imam kita, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa bukan termasuk kebaikan jika suatu perbuatan tidak bisa dilakukan dengan istiqomah dan terus menerus. Suatu ibadah bisa dinilai baik jika pelakunya sudah bisa mengerjakan dengan penuh konsisten. Maka jika tidak, sama halnya hal ibadah itu tidak memiliki nilai apa-apa. Bahkan iman seseorang belum sepenuhnya dikatakan sempurna jika ia bisa menjadi hamba yang istiqomah. Maka berusaha untuk menjadi seorang mukmin, seorang hamba Allah yang istiqomah, sama halnya dengan berusaha untuk menunaikan salah satu perintah Allah dan Rasulnya. Berapa banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyuruh kita semua untuk terus menjadi mukmin, untuk terus berusaha menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum. Dan tetaplah istiqomahlah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan janganlah engkau ikuti keinginan mereka, dan katakanlah kepada mereka, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antaramu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji sebanyak 2 kali dalam surat Al-Insyirah, yang dimana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maka pada kesempatan kali ini ada 3 cara, ada 3 solusi, ada 3 poin agar kita dapat mudah istiqomah di jalan Allah, melaksanakan kebaikan.
Cara yang pertama adalah mencari amal kebaikan yang ringan dan mudah dilakukan. Pada suatu saat, Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Nabi menjawab, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Yang artinya bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang konsisten, yang istiqomah dilakukan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Maka dalam beramal soleh, cukuplah bagi kita mencari amalan yang ringan, amalan yang sedikit, karena amalan yang berat mungkin hanya bertahan sebentar dalam melaziminya. Contoh seperti di bulan suci Ramadan, kita perbanyak amal, namun setelah lepas dari bulan Ramadan, kita sedikit mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak bisa kita samakan dengan bulan suci Ramadan. Contohnya, ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa mulai membiasakan diri dengan membaca dalam sehari 5 ayat, sehari 3 ayat, atau bahkan sehari cukup 1 ayat saja. Mungkin para jamaah berpikir, pantaskah kita membaca Al-Quran hanya sebatas 5, 3, atau 1 ayat saja? Ketahuilah, ini jauh-jauh lebih pantas daripada sehari kita tidak membuka Al-Quran, kita tidak membaca Al-Quran sama sekali, belum lagi Al-Quran yang sudah tidak pernah tersentuh berhari-hari lamanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adapun cara yang kedua agar kita dapat istiqomah, yaitu tidak lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan? Pernahkah kita berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah aku melangkah ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah. Ya Allah, lancarkanlah hamba dalam membaca Al-Quran setiap saat. Ya Allah, ringankanlah hamba dalam mengeluarkan harta untuk berinfak." Pernahkah kita berdoa seperti itu kepada Allah? Ketahuilah bahwa ketika kita beribadah tanpa meminta pertolongan kepada Allah, itu sama saja menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sombong. Mengapa demikian? Karena tandanya kita menumpukan ibadah kita di atas kekuatan kita sendiri, sedangkan kita tahu bahwa manusia, kita semua adalah makhluk yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita semua doa, cara, dan juga meminta kepada Allah, yang mana beliau sering ucapkan doa dalam meminta keistiqomahan, yaitu karena aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-bolakan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bisa kita bayangkan para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Beliaulah satu-satunya manusia yang telah dijamin akan masuk surga, diampuni seluruh dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Meski begitu, doa yang paling sering beliau baca adalah doa meminta keistiqomahan dalam beribadah. Maka kita sebagai manusia yang belum dijamin akan masuk surga, belum akan dijamin bahwa setiap sujud dan taubat akan diterima Allah, seharusnya kita malu. Seharusnya kita justru lebih meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, adapun cara yang terakhir, cara yang ketiga agar kita dapat istiqomah di jalan Allah, yaitu jangan pernah kita merasa sombong dengan amal kebaikan kita. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir At-Tabari, dahulu sebelum dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis itu namanya adalah Azazil. Azazil adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling banyak beribadah serta pengetahuannya. Bahkan tidak ada satupun dari para malaikat yang mampu menandingi Azazil.
Namun ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah perintahkan kepada seluruh malaikat termasuk Azazil untuk memberi sujud penghormatan kepada Nabi Adam, apa yang dilakukan Azazil? Azazil menolak. Azazil tidak mau karena merasa sombong. Maka Allah bertanya kepada Azazil, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Yang artinya, wahai Azazil, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud hormat kepada Nabi Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku khairum minhu, lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Azazil yang dahulu adalah makhluk Allah yang paling taat, yang paling banyak ibadahnya, bisa menjadi makhluk yang paling hina, bahkan dilaknat oleh Allah lantaran kesombongannya. Maka para jamaah, janganlah kita merasa sombong dan berbangga hati dengan seluruh amal kebaikan kita, karena kita bisa beramal hanya karena kekuatan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat yang paling besar bukan nikmat yang diberikan rezeki, uang, harta yang banyak, namun nikmat yang besar adalah kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikian 3 cara dan 3 solusi agar kita dapat beristiqomah dalam ibadah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah, hidayah dan petunjuk serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa istiqomah beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من آياته وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.